Halo viewers, perkenalkan nama saya Afrida Risnaga, mahasiswa dari Unit Asio, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Statistika yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 4. Sebagai mahasiswa statistika, saya terbiasa melihat dunia melalui data dan pola, dan saya baru menyadari bahwa teknologi akan bermanfaat ketika kita mampu memahaminya secara bersama. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama adalah apa yang paling kamu suka dari teknologi Google atau dari perusahaan Google, dan kenapa jadi GSA adalah cara terbaik bagi kamu. Saya sangat suka ketika Google menciptakan teknologi yang kompleks namun menjadi sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Google Gemini, Google Colabs, atau Google Workspace, mana saya rasakan langsung efisiensi dalam analisis data, berkolaborasi tanpa bagian teknis, dan untuk brainstorming. Dan saya juga suka bagaimana budaya perusahaan Google yang berkolaboratif, berorientasi pada pengguna, dan berbasis bukti, di mana ketiga hal ini sejalan sama prinsip saya sebagai mahasiswa statistika yang berbasis bukti dan berpikir sistematis. Lalu menjadi GSA adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu, karena saya akan membantu mahasiswa untuk memahami bahwa teknologi bukan untuk kalangan tertentu saja dan sesuatu yang menakutkan, tapi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lalu yang kedua, bayangkan kamu mau sebuah acara Teach and Chill, apa yang akan kamu buat untuk melepas penat mahasiswa tapi sambil mengenal teknologi Google? Saya akan membuat sebuah acara yang bertema data about us atau data tentang kita. Nanti saya akan menggunakan Google Gemini untuk brainstorming kira-kira apa yang temanya akan saya buat, misalnya pola produktivitas mahasiswa dan kebiasaan mahasiswa. Nanti kemudian kita akan buat Google Form sederhana, dan dari Google Form itu datanya akan diolah secara real-time menggunakan Google Sheet, lalu divisualisasikan menggunakan Looker Studio. Dari hasil visualisasi itu kita dapat mendapatkan insight, kemudian insight itu kita diskusikan. Misalnya diperoleh hasil diskusinya 60% mahasiswa aktif setelah jam 9 malam, atau kebanyakan mahasiswa suka kerja kelompok tapi 70% suka mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, dari sini nanti akan ada momen wow terjadi ketika mahasiswa memahami bahwa teknologi dapat mengubah data sederhana menjadi sebuah refleksi nih untuk diri mereka atau bahkan untuk komunitas mereka, sehingga melalui acara yang santai namun powerful ini, mereka tetap mendapatkan pengalaman awal menggunakan teknologi Google secara praktis. Yang ketiga, pasti kita akan pernah mengalami masalah. Nah, bagaimana cara saya menghadapi masalah itu, dan bagaimana proses berpikir saya saat itu. Saya pernah berpengalaman sebagai kedua divisi potensi pengembangan akademik, dan saya ingin membuat sebuah proker yang bertema Himaska Programming, di mana program yang akan saya gunakan itu adalah Google Colab. Namun tantangan utama saya saat itu persepsi mahasiswa bahwa coding itu untuk anak teknologi aja dan sesuatu yang ribet, sehingga saya mengubah pendekatan komunikasi saya, yaitu belajar coding tanpa install aplikasi dalam 1 jam, berbasis iCloud dan tidak memerlukan spesifikasi laptop yang terlalu tinggi. Hasil berhasil menarik minat peserta sebanyak kurang lebih 40, dan proses berpikir saya saat itu sederhana. Jika orang takut kompleksitas, maka sederhanakan pintu masuknya, karena bagi saya pengalaman awal itu adalah satu hal yang krusial untuk menentukan peserta di kegiatan selanjutnya. Kemudian yang keempat, kira-kira pencapaian apa yang paling kamu banggakan dalam 3 bulan pertama ketika berhasil menjadi SA? Dalam 3 bulan pertama saya akan bangga ketika saya berhasil menciptakan sebuah komunitas kecil di mana sini aktif menggunakan teknologi Google secara sadar, bukan karena tugas, di mana mereka memanfaatkan teknologi Google untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lalu ada peningkatan tools-tools Google seperti Google Gemini, Google Sheet, Google Colab, Google Meet, dan lain-lain sebagainya, atau Google Translate juga boleh. Sehingga di sini saya menciptakan satu perubahan kecil tapi nyata, yaitu mengubah persepsi mereka yang awalnya sekedar mengetahui teknologi menjadi benar-benar menggunakannya secara mandiri dan berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.